Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel edukasi dengan saya Gus Kusnadi. Pada kesempatan ini kita akan bahas berkenaan dengan materi limit, ya, dengan berkenaan dengan limit. Baik, berkenaan limit ini adalah kalau dalam bahasa sederhana adalah mendekati. Jadi kalau misalnya biasanya ditulis dengan menggunakan tanda panah. Contoh seperti ini. X mendekati 3. Jadi ketika X mendekati 3 ini bukan berarti X sama dengan 3, tapi mendekati. Kalau mendekati dari sebelah kiri berarti 3 kurang sedikit lah mungkin kalau dengan bahasa sederhana. Tetapi kalau mendekati dari sebelah kanan maka 3 lebih sedikit, tetapi tidak 3. Nah, misalnya kalau dari sini mendekatinya maka ini menjadi 3 lebih sedikit lah, gitu, kurang lebih seperti itu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum penyelesaian atau mengerjakan materi limit, yaitu adalah ini dasarnya dulu. Kita harus tahu berapa misal 0 dibagi 2. Kemudian berapa 2 dibagi 0 dan berapa 0 dibagi 0. Ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi yang pertama 0 dibagi 2 ini adalah berapa dibagi 2 atau sesuatu, atau 0 dibagi 2 itu nilainya berapa. Artinya adakah bilangan yang dikalikan 2 hasilnya 0? Ternyata ada, yaitu 0. Nah, sekarang selanjutnya adakah bilangan yang dibagi 0 hasilnya, atau sesuatu bilangan dikalikan 0 hasilnya 2? Ternyata ini jawabannya tidak ada kan, tidak ada. Karena berapapun dikalikan 0 hasilnya bukan 2. Maka yang seperti ini tidak ada dalam bahasa matematika. Ini yang disebut dengan tidak terdefinisi. Ya, definisi. Nah, ini. Kemudian untuk 0 dibagi 0 adalah adakah bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0? Ada. 0 bisa, 1 bisa, 2 bisa, positif bisa, negatif bisa, dan yang lainnya pun bisa. Maka yang seperti ini karena banyak jawaban dalam matematika kita sebut dengan tidak tentu. Nah, dalam pembahasan limit yang akan kita garis bawahi adalah ini 0 per 0. Jadi bagaimana kalau 0 per 0? Jadi ketika penyelesaian hasilnya adalah misalnya seperti nanti dalam penyelesaiannya ada 0 per 3, berarti itu jawaban. Ketika 0 per 0, nah itu bukan jawaban, maka kita harus selesaikan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya selain ini kita juga harus tahu memfaktorkan. Contoh seperti ini. Faktorkan X kuadrat kurang 3X kurang 4 sama dengan 0 misalnya. Ini bekal. Nah, ini maka di sini X kuadrat itu adalah X kali X. Ini pelajaran mungkin waktu di SMP juga pernah. Maka di sini bisa 4, di sini 1. Dan 4 dengan 1 berarti di sini yang hasilnya negatif, maka 4-nya negatif, ininya positif. Karena negatif 4 kali positif 1 hasilnya negatif 4, tetapi negatif 4 tambah 1 hasilnya negatif 3. Nah, ini yang harus dipahami dulu oleh siswa sebelum bisa menyelesaikan yang lain. Contoh lain lagi misalnya kalau di sini ada faktorkan misalnya 2x kuadrat kurangi 6. Nah, ini bagaimana cara memfaktorkannya? Maka 2-nya kita keluarkan, maka di dalam misalnya di sini pakai x lah biar lebih seru. Maka di sini 2x karena x kuadrat, ini x-nya keluar, maka ketik di sini di dalam kurungnya x, dan karena 6 dikeluarkan 2 yang tinggal 3. Coba kita kalikan 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali 3 negatif 6x. Nah, ini cara penyelesaian. Jadi bekal yang harus kita ketahui adalah seperti ini. Selanjutnya bekal yang harus kita pahami lagi selain ini adalah misalnya bila kita punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5 misalnya. Pertanyaannya berapa x-nya bila diganti dengan x-nya misalnya 1. Maka di sini 3 dikalikan 1 dipangkatkan 2 tambah 5, sehingga 1 pangkat 2 1, 1 kali 3 3, 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, ini yang harus kita bisa jawab dari dasar yang harus kita pahami dari penyelesaian limit. Baik,
Selanjutnya kita coba perhatikan soal contoh limit. Hitunglah misalnya nilai limit berikut. Nah, yang ke-1, limit x mendekati misalnya di sini x kuadrat tambah 4x, di sini mendekati 2 misalnya. Maka tinggal kita ganti x-nya dengan 2. Berarti di sini 2 kuadrat ditambah 4, x-nya diganti dengan 2. Nah, sehingga hasilnya menjadi 4 ditambah 8 sehingga jawabannya 12. Jadi nilai dari limit fungsi x kuadrat tambah 4x untuk x mendekati 2 adalah 12. Nah, kemudian misalnya ketemu lagi limit x mendekati 2 lagi lah misalnya. Di sini 3x tambah 6, kemudian di sini x kurang 2. Nah, berarti tinggal kita ganti lagi seperti tadi. X yang di sini diganti dengan 2, 3 kali 2 tambah 6 dibagi 2 kurang 2. Berarti yang 3 kali 2-nya 6, 6 tambah 6, 12/0. Nah, ketika 12/0, ingat bahwa seperti ini, 2 dibagi 0 adalah tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi nanti dalam limit maka disebutnya ini biasanya dengan kalimat seperti ini, tahingga. Sehingga di sini 12/0 adalah tahingga. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya misalnya kalau ada contoh soal lain lagi, misalnya yang ketiga, limit x mendekati 3 misalnya. X kurangi 3, kemudian 2x tambah 1 misalnya. Berarti di sini x-nya diganti dengan 3 dikurangi 3 dibagi 2 dikalikan 3 tambah 1. Yang di atas ini 3 kurangi 3 hasilnya 0. Kemudian ini 2 kali 3 5, 5 tambah 1 6. Maka kita lihat untuk yang 0/2 itu jawabannya 0. Berarti ini 0/6 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 hasilnya. Baik, sekarang selanjutnya untuk yang contoh soal berikutnya, misal kalau nomor 4, limit x mendekati misalnya 2x kuadrat kurangi 4x misalnya. Ini dibagi dengan kita bagi dengan misalnya ini x mendekati 2, ini x kurangi 2. Nah, maka kalau menyelesaikan soal seperti ini, kita ingat tadi limit x mendekati 2. Nah, ini 2x, ada 2x kuadrat, ini x-nya kita keluarkan. 2 dan 4 masing-masing bisa dibagi oleh 2, 2 juga dikeluarkan. Maka di sini menjadi 2x, dan karena x-nya sudah keluar 1, yang tinggal di dalam x. Nah, sekarang 4 sudah keluar 2-nya, berarti yang tinggal 2-nya. Kemudian x-nya sudah keluar, berarti di sini tidak ada. Nah, sehingga di sini tandanya tetap negatif. Dan ini x kurang 2. Nah, kita lihat 2x kali x 2x kuadrat, 2x kali 2 negatif 4x. Nah, ini yang kita maksud dengan memfaktorkan. Nah, kita lihat ternyata di atas ada x kurangi 2, di bawah juga ada x kurangi 2. Berarti ini tinggal dibagi ini. Kenapa ini boleh dibagi? Karena tadi x itu mendekati 2, bukan 2. Jadi kalau misalnya mendekatinya dari misalnya sebelah kiri, berarti ini anggaplah 1,9. Ketika 1,9 dikurangi 2 ada 0,1. Di sini pun negatif 0,1, di sini pun negatif 0,1. Sehingga ini nilainya 1, sehingga ini bisa dicoret. Sehingga didapat menjadi limit x mendekati 2, ininya 2x. Baru nah x-nya diganti dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini kemudian contoh lain lagi. Untuk misalnya contoh 3x kuadrat kurangi 6x. Oke, limit x mendekati 2 misalnya. 3x kuadrat kurangi 6x.
Nah, dibagi X kurangi 2, misalnya seperti ini. Maka ini limit. Nah, 3 dan 6 ini masing-masing bisa dikeluarkan 3-nya. Ini ada X kuadrat, ini X-nya kita keluarkan. Sehingga di dalam tinggal ada X saja. Di sini tinggal 2. Sehingga, nah ini lihat X kurangi 2. Kita bisa selesaikan seperti ini. Sehingga ini X-nya mendekati 2 ya. Jadi di sini sama dengan limit X mendekati 2. Nah, ini 3X, sehingga ini 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sebenarnya ketika sebelum kita memfaktorkan seperti ini, ya ini maaf ya, kembali tadi ada yang terlewat. Sebenarnya sebelum kita memfaktorkan, seharusnya kita tes dulu X-nya dengan 2. Ulangi lagi ya, ini ya nomor 4 nih. X-nya diganti dengan 2. 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 8. Ini juga 2 kali 4 8. Ini juga 2 kurang yang ini tadi maaf, ini 8, ini 8 kurangi 8 0. Jadi yang di atas adalah 0. Kemudian cek lagi dengan 2 di sini. Ternyata yang di bawah 0. Nah, tadi dalam limit itu tidak boleh 0/0, ingat yang di sini. Yang bentuk tertentu. Maka setelah kita jawabannya 0/0, berarti difaktorkan seperti yang tadi, ini difaktorkan. Nah, nomor 5 juga sama seperti itu. Jadi sebelum kita langsung mengerjakan nomor 5 itu, cek dulu X-nya dengan 2 kali 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 12. Ini kemudian 2 kali 6 12, 12 kurangi 12 0. Ini juga 2 kurangi 2 0. Maka di sini 0/0. Maka setelah 0/0 baru difaktorkan seperti ini. Baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan berkenaan dengan limit. Nah, untuk latihannya bisa kita sampaikan di pertemuan berikutnya, atau bisa lihat di deskripsi untuk melihat latihannya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.